Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan sebuah pernikahan yang tetap berlangsung meski alam tidak bersahabat? Di tengah genangan banjir yang merendam jalan dan rumah warga, sepasang pengantin memilih untuk tetap melangsungkan hari bahagia mereka. Bagaimana suasana pernikahan itu berlangsung? Apakah keluarga dan para tamu tetap datang untuk menyaksikan momen sakral tersebut? Sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan tuliskan di kolom komentar kamu menonton dari kota mana. Dukungan kalian sangat berarti agar kami terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Jika sudah, yuk kita mulai kisah selengkapnya. Di sebuah perkampungan sederhana di Sulawesi Tengah, tepatnya di pinggir desa yang dikelilingi sawah dan kebun kelapa, hiduplah dua keluarga yang sudah lama saling mengenal. Desa itu tenang, warganya hidup rukun, dan hampir semua orang saling tahu cerita satu sama lain. Calon pengantin pria bernama Fadli, seorang pemuda yang dikenal rajin membantu warga. Setiap pagi ia biasa terlihat mengangkut hasil kebun milik tetangga, memperbaiki atap rumah yang bocor, atau sekadar menemani orang tua di desa berbincang di beranda. Suatu sore, di bawah pohon mangga dekat mushola, beberapa warga sedang duduk bersantai. "Anak itu Fadli memang lain," ujar Pak Rahman, tetangga yang rumahnya tak jauh dari keluarga Fadli. "Kalau ada kerja bakti, dia selalu datang duluan. Tidak banyak bicara, tapi kerjanya nyata," sambungnya. Calon pengantin wanita bernama Nur Aisyah, gadis desa yang dikenal lembut tutur katanya dan rajin membantu ibunya. Ia sering terlihat menimba air, menyapu halaman tetangga yang sudah tua, dan aktif dalam kegiatan pengajian perempuan desa. Di dapur rumah kayu milik keluarganya, Bu Sari, ibu Nur Aisyah, pernah berkata pada tetangganya, "Aisyah itu anaknya penurut, tidak pernah membantah. Saya titip dia pada Allah saja, semoga dapat jodoh yang baik." Kedua keluarga sebenarnya sudah lama saling mengenal. Ayah Fadli, Pak Hasan, dan ayah Nur Aisyah, Pak Abdullah, sering bertemu di masjid dan acara adat desa. Dari pertemuan sederhana itulah, niat baik mulai tumbuh. Suatu malam Pak Hasan memberanikan diri berbicara. "Saudaraku Abdullah," ucap Pak Hasan pelan. "Kalau berkenan, saya ingin menyambung silaturahmi. Anak kita sudah cukup umur." Pak Abdullah terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Kalau memang niatnya baik, kita bicarakan dengan keluarga. Kita serahkan selebihnya pada Allah." Perjodohan itu awalnya membuat Fadli dan Nur Aisyah sama-sama gugup. Mereka belum saling mengenal dekat. Pertemuan pertama berlangsung sederhana di ruang tamu, ditemani orang tua masing-masing. Fadli menunduk, suaranya sedikit bergetar. "Saya Fadli, terima kasih sudah mau bertemu." Nur Aisyah menjawab lirih, "Saya Nur Aisyah." Tak banyak kata terucap malam itu. Namun dari pertemuan ke pertemuan berikutnya, obrolan mulai mengalir. Mereka berbagi cerita tentang masa kecil, tentang kehidupan desa, tentang harapan sederhana membangun keluarga. Suatu sore saat duduk di teras rumah ditemani ibu mereka, Nur Aisyah berkata pelan, "Saya tidak menyangka Mas Fadli orangnya sabar." Fadli tersenyum malu. "Saya juga tidak menyangka, ternyata kita bisa saling mengerti." Perasaan yang awalnya hanya penerimaan perlahan berubah menjadi kenyamanan. Dari kenyamanan itulah, rasa cinta tumbuh tanpa dipaksa. Keduanya mulai yakin bahwa perjodohan ini bukan kebetulan, melainkan jalan yang sudah ditetapkan. Warga desa pun menyambut kabar itu dengan hangat. "Mereka pasangan yang cocok," kata Ibu Rina, tetangga dekat. "Dua-duanya orang baik, insya Allah rumah tangganya juga baik." Hari-hari menjelang pernikahan Fadli dan Nur Aisyah terasa berbeda di perkampungan kecil itu. Sejak pagi hingga sore, rumah keluarga Nur Aisyah tak pernah sepi. Suara palu, tawa para pemuda, dan obrolan ibu-ibu saling bersahutan di halaman depan rumah. Tenda besar berwarna putih dan emas mulai dipasang memanjang dari depan rumah hingga hampir ke jalan desa. Tiang-tiang besi berdiri kokoh, kain tenda menjuntai rapi, dan lantai ditutup terpal tebal agar para tamu nantinya bisa duduk dengan nyaman. "Pelan-pelan itu kainnya, jangan sampai sobek," ujar Pak Hasan sambil mengawasi para pemuda desa. "Iya Pak, tenang saja," jawab Udin, salah satu pemuda, sambil tertawa kecil. Dekorasi pelaminan diletakkan tepat di depan rumah. Panggungnya dibuat sedikit lebih tinggi dari tanah, dihiasi bunga-bunga plastik dan kain berwarna lembut. Lampu hias digantung memanjang di bawah tenda, siap dinyalakan saat malam resepsi. Di dalam rumah,
Ibu-ibu sibuk menyiapkan perlengkapan pengantin. Bu Sari terlihat memeriksa kebaya putih milik Nur Aisyah, memastikan tidak ada yang kusut. "Masya Allah, cantik sekali ini," ucapnya dengan mata berbinar. "Semoga Aisyah bahagia," tambahnya lirih. Nur Aisyah yang duduk di sampingnya tersenyum malu. Ibu juga sudah capek menyiapkan semuanya. Bu Sari menggeleng. "Ini capek yang bahagia, Nak." Sementara itu, di rumah Fadli yang tak jauh dari sana, suasana tak kalah ramai. Keluarga besar berdatangan membantu. Para lelaki menyiapkan kursi-kursi tamu yang jumlahnya ratusan, sementara kaum ibu mulai menghitung bahan masakan untuk hari esok. "Undangan kita banyak, Pak," kata Bu Rahma, Tante Fadli. "Alhamdulillah," jawab Pak Hasan. "Semoga semua bisa datang." Sore hari, Fadli berdiri di bawah tenda yang hampir selesai. Ia memandang pelaminan dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan gugup. Pak Abdullah mendekatinya. "Besok kamu sudah jadi suami, Fadli," ucapnya pelan. "Iya, Pak. Saya masih seperti mimpi," jawab Fadli jujur. Pak Abdullah menepuk bahunya. "Jalani dengan tanggung jawab. Pernikahan bukan hanya pesta, tapi ibadah." Menjelang maghrib, tenda sudah berdiri sempurna. Kursi-kursi tersusun rapi menghadap pelaminan. Dari kejauhan, tenda itu tampak megah untuk ukuran desa kecil. Warga yang lewat tak henti memuji. "Wah, acaranya besar juga," kata seorang warga. "Pantas pengantinnya orang baik," sahut yang lain. Malam mulai turun. Lampu hias dinyalakan satu persatu, menerangi halaman rumah Nur Aisyah. Angin sore berhembus sejuk, membuat kain tenda bergoyang pelan. Tak seorang pun menyangka bahwa ketenangan malam itu hanyalah awal dari ujian besar yang akan datang. Malam itu, langit di atas perkampungan Sulawesi Tengah tampak berbeda. Awan gelap menggantung rendah, menutupi cahaya bulan yang biasanya menerangi desa. Angin mulai berhembus lebih kencang dari biasanya, membuat daun-daun kelapa saling beradu dan mengeluarkan suara berisik. Di bawah tenda pernikahan, beberapa anggota keluarga masih berjaga. Pak Hasan berdiri sambil memandangi langit, wajahnya terlihat gelisah. "Anginnya dari tadi makin kencang," gumamnya. Belum sempat kekhawatiran itu reda, hujan turun dengan deras. Awalnya hanya rintik, namun tak lama kemudian berubah menjadi hujan lebat yang mengguyur tanpa ampun. Angin kencang membuat kain tenda berkibar keras, seakan hendak terlepas dari ikatannya. "Cepat, ikat ulang talinya," teriak Udin kepada para pemuda. Mereka berlari menahan tiang tenda, tangan basah dan tubuh kuyup. Beberapa kain hiasan mulai terlepas, bunga dekorasi jatuh ke tanah dan terendam air hujan. Di dalam rumah, Bu Sari memeluk kebaya Nur Aisyah dengan cemas. "Ya Allah, kenapa hujannya deras sekali?" ucapnya lirih. Nur Aisyah duduk diam di sudut ruangan, tangannya gemetar. "Ibu, besok acaranya bisa jalan kan?" tanyanya dengan suara pelan. Bu Sari mencoba tersenyum meski wajahnya tegang. "Insya Allah, Nak. Kita berdoa saja." Hujan tak kunjung reda. Jam demi jam berlalu, suara air hujan semakin keras menghantam atap seng. Angin kencang membuat beberapa kursi di bawah tenda terbalik. Salah satu tiang tenda sempat miring sebelum akhirnya diperbaiki seadanya. Di rumah Fadli, suasana juga sama tegangnya. Pak Hasan baru saja pulang dari mengecek kondisi tenda. "Dekorasinya ada yang rusak," katanya pada keluarga, "tapi masih bisa diperbaiki besok pagi," sambungnya. Meski nada suaranya terdengar ragu. Fadli duduk terdiam, wajahnya penuh pikiran. "Semoga hujannya berhenti sebelum subuh," ucapnya pelan. Namun malam itu terasa panjang. Hujan turun tanpa jeda, seolah menguji kesabaran semua orang. Genangan air mulai terlihat di jalan depan rumah, meski belum terlalu tinggi. Seorang tetangga datang membawa kabar. "Air di sungai mulai naik," katanya. "Kita harus waspada." Kata-kata itu membuat keluarga semakin cemas. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu dan berdoa. Di balik dinding rumah kayu, Nur Aisyah menengadah, air mata bercampur doa. "Ya Allah, ini hari bahagia kami. Jangan biarkan semua ini sia-sia." Malam itu ditutup dengan rasa khawatir yang menggantung. Tak seorang pun tahu bahwa pagi hari akan membawa ujian yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pagi itu datang tanpa cahaya matahari. Langit masih kelabu, hujan memang telah mereda. Namun air yang turun semalaman menyisakan genangan di mana-mana. Udara terasa dingin dan lembab, seolah membawa pertanda buruk. Pak Hasan melangkah keluar rumah lebih awal. Saat kakinya menginjak tanah, ia terdiam. Air sudah menutupi jalan kecil di depan rumah. Perlahan, air itu terus bergerak mendekati halaman.
Innalillah, gumamnya pelan. Tak lama kemudian, keluarga lain mulai keluar. Beberapa warga berdiri di tepi jalan, menatap aliran air yang kian meninggi. Air dari sungai meluap, kata seorang warga. Ini belum pernah setinggi ini, sahut yang lain. Di bawah tenda pernikahan, air mulai masuk. Karpet dan terpal basah, kursi-kursi tamu yang tersusun rapi sejak kemarin kini mulai terendam. Beberapa kursi bahkan hampir tenggelam, hanya bagian sandarannya yang masih terlihat. Udin mencoba memindahkan kursi ke tempat yang lebih tinggi. Cepat angkat yang masih bisa diselamatkan, teriaknya. Namun air terus naik tanpa ampun. Dalam hitungan jam, seluruh area tenda sudah digenangi air setinggi betis orang dewasa. Kain dekorasi yang semalam basah kini makin berat dan kotor. Yang tersisa hanyalah panggung pelaminan. Karena dibuat lebih tinggi, air belum menyentuh bagian atasnya. Pelaminan itu berdiri sendiri di tengah genangan, seolah menjadi satu-satunya harapan yang masih bertahan. Di dalam rumah, Nur Aisyah mengintip dari balik jendela. Wajahnya pucat melihat pemandangan di depan rumah. "Ibu, kursinya semua terendam," ucapnya lirih. Bu Sari menahan napas, lalu memeluk putrinya. "Tenang, nak. Kita lihat nanti bagaimana jalannya." Fadli datang bersama ayahnya, menembus air yang sudah setinggi lutut. Ia menatap tenda yang kini seperti terapung di atas banjir. "Pak, bagaimana ini?" kata Fadli dengan suara berat. Pak Hasan menghela napas panjang. "Kita sudah berusaha. Sekarang kita pasrahkan pada Allah." Waktu terus berjalan. Air belum menunjukkan tanda-tanda surut. Justru alirannya semakin deras. Jalan menuju rumah pengantin tak lagi bisa dilewati kendaraan. Beberapa warga mulai pulang ke rumah masing-masing, menyelamatkan barang berharga. Di tengah kekacauan itu, keluarga pengantin hanya bisa berdiri menatap tempat acara yang perlahan berubah menjadi lautan kecil. Hari pernikahan telah tiba, namun banjir kini menjadi tamu tak diundang yang mengancam segalanya. Sore hari semakin dekat, namun suasana di rumah pengantin masih dipenuhi kecemasan. Hujan memang sudah reda, tapi genangan air masih setinggi lutut di halaman rumah. Pemandangan itu membuat semua orang terdiam, seolah tak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di ruang tamu, Fadli duduk di dekat jendela. Matanya menatap keluar tenda yang hampir seluruhnya terendam. Pakaian pengantin yang telah disiapkan sejak malam sebelumnya tergantung rapi, siap dipakai. Namun Fadli tak berani melangkah keluar. "Ibu, bagaimana kalau tamu tidak bisa datang?" tanyanya dengan suara berat. Bu Rahma, tantenya, menghela napas. "Kita tidak tahu, nak. Tapi kita sudah berusaha semampu kita. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya menunggu dan berdoa." Di kamar sebelah, Nur Aisyah duduk di ranjang, tangannya menggenggam kain kebaya putihnya. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Aku takut, Bu. Kalau semuanya gagal," ujarnya lirih. Bu Sari duduk di sampingnya, memeluk putrinya. "Nak, jangan takut. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Ingat, ini hari bahagia kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kebahagiaan itu kecuali Allah." Di luar, beberapa anggota keluarga mencoba memeriksa kondisi tenda dan panggung pelaminan. Pak Hasan menatap genangan air dengan khawatir. "Kalau air naik lagi, kita tidak tahu harus menaruh tamu di mana," katanya pada Fadli. Fadli menunduk, tangannya mengepal. "Pak, aku sudah siap. Aku sudah siap menikahi Aisyah, tapi aku takut tamu tidak bisa datang dan acara gagal." Pak Hasan menepuk bahu putranya. "Kalau semua orang tidak bisa datang, itu bukan salahmu. Percayalah, yang penting kamu dan Aisyah sudah siap. Hari ini milik kalian." Di ruang tamu, Nur Aisyah tiba-tiba tersenyum pelan kepada ibunya. "Bu, aku ingin tetap tersenyum. Kita harus yakin besok semua akan baik." Bu Sari mengangguk, menahan air matanya. "Ya, nak, kita harus yakin." Waktu pun berjalan perlahan. Matahari berusaha menembus awan kelabu, namun sinarnya lemah. Genangan air tetap ada, menutupi kursi-kursi yang sudah disiapkan. Pengantin hanya bisa menunggu di dalam rumah, hati mereka campur aduk, antara gugup, sedih, dan harapan yang terus mereka genggam. Di luar rumah, suara air yang bergerak pelan terdengar, seolah mengingatkan mereka bahwa ujian ini belum selesai. Semua hanya bisa menatap panggung pelaminan yang tetap berdiri di tengah banjir, menjadi simbol harapan yang masih tersisa. Matahari sudah tinggi di langit, namun sinarnya tak mampu menembus awan tebal yang masih menggantung di atas desa. Genangan air di halaman rumah pengantin kini sudah mencapai pinggang, dan kursi-kursi tamu yang semula tersusun rapi kini hampir seluruhnya tenggelam.
Di bawah tenda, suasana hening. Busari berdiri di tepi panggung pelaminan, menatap air yang bergerak pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa tak seorang pun datang? Gumamnya lirih. Nur Aisyah duduk di sampingnya, tangan menggenggam kain kebaya. Bu, jangan sedih, kita masih bisa berdoa. Di luar, Pak Hasan mencoba menelepon beberapa tetua desa dan keluarga jauh. Namun jalanan yang tergenang membuat sebagian orang tidak bisa datang. Bahkan kendaraan roda 2 pun tak bisa menembus genangan air. Sepertinya, mereka tidak bisa datang, Nak, kata Pak Hasan kepada Fadli dengan nada berat. Fadli menunduk, dadanya sesak. Aku merasa malu, Pak. Semua orang menunggu, tapi tidak ada yang datang. Bu Rahma menepuk bahunya. Jangan berpikir begitu, Nak. Tidak hadirnya mereka bukan berarti mereka tidak menghormati. Ini ujian, percayalah. Di tepi tenda, beberapa tetangga yang lewat hanya bisa melambaikan tangan dari jauh. Suara mereka terdengar kecil di antara riak air banjir. Beberapa kursi yang tersisa terlihat kosong dan basah. Nur Aisyah menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. Fadli, aku takut orang-orang berpikir kita bodoh karena tetap mengadakan pernikahan di tengah banjir. Fadli menggenggam tangannya, menatap matanya dengan lembut. Tidak, Aisyah. Kita orang baik. Kita hanya ingin melangsungkan hari bahagia kita. Biarlah mereka yang mengerti. Namun meski kata-kata itu menenangkan, hati mereka tetap gelisah. Keluarga merasa malu karena persiapan yang sudah matang kini terendam air. Dan tamu yang dijanjikan tidak ada satupun yang terlihat. Rasa sedih menyelimuti hati mereka. Namun di balik itu ada secercah harapan yang tak bisa mereka abaikan. Panggung pelaminan tetap berdiri di tengah genangan. Itu menjadi satu-satunya titik terang di pagi yang sunyi itu. Fadli dan Nur Aisyah menatapnya, berusaha menguatkan diri. Mereka belum tahu bahwa keajaiban akan segera datang, dan hari yang tampak suram ini akan berubah menjadi momen yang luar biasa. Siang semakin panas, namun awan tebal masih menutupi sinar matahari sepenuhnya. Genangan air tetap tinggi, hampir menutupi seluruh halaman rumah. Di tengah suasana yang tegang itu, Fadli memutuskan untuk mengambil langkah penting. Ia menunduk di salah satu sudut rumah, mengambil wudhu seadanya, dan menunaikan sholat zuhur. Suaranya tenang namun khusyuk. Gerakan sholatnya terlihat tulus. Setelah selesai, Fadli berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, Engkau tahu niat kami. Hari ini adalah hari bahagia kami. Kami ingin mempersembahkan kebahagiaan ini bukan hanya untuk diri kami, tapi juga untuk orang-orang yang mencintai kami. Permudahkanlah jalan kami, hadirkanlah orang-orang yang Engkau kehendaki, dan jadikan ini hari yang penuh berkah. Di dalam rumah, Nur Aisyah yang melihat itu meneteskan air mata. Ia memeluk Busari. Aku merasa lebih tenang sekarang. Tidak lama setelah doa itu, terdengar suara motor dan sepeda dari arah jalan desa. Satu persatu, tetangga dan kerabat mulai berdatangan. Meski air masih menggenangi jalan, mereka rela berjalan kaki atau membawa perahu kecil untuk sampai ke rumah pengantin. Masya Allah, mereka datang, ucap Busari sambil menatap luar jendela. Para tamu mulai memasuki tenda. Kursi-kursi sebagian basah, tapi tidak menjadi penghalang. Mereka tertawa, bercanda, dan menyapa pengantin dengan hangat. Anak-anak bermain di genangan air, sementara orang dewasa tetap menjaga pakaian mereka. Suasana berubah dari sepi dan sunyi menjadi ramai dan hangat. Fadli dan Nur Aisyah, dengan pakaian pengantin yang masih rapi, akhirnya melangkah ke pelaminan. Panggung itu berdiri megah di tengah banjir, menjadi saksi kebahagiaan yang tak terganggu oleh air di sekitarnya. Pak Hasan menatap putranya dengan bangga. Kamu lihat, Nak, Allah mendengar doa kita. Nur Aisyah tersenyum pada Fadli. Kita berhasil, Mas. Meskipun banjir, orang-orang tetap datang karena mereka tahu siapa kita. Acara pernikahan pun dimulai. Meskipun air menggenangi sebagian besar area, tidak ada kendala besar yang terjadi. Para tamu tetap semangat mengikuti prosesi, mengabadikan momen, dan memberikan doa serta ucapan selamat. Tawa dan kebahagiaan kembali memenuhi halaman rumah yang semula sunyi dan sedih. Hari itu, panggung pelaminan yang berdiri di tengah genangan air menjadi simbol kekuatan doa, ketulusan, dan kebersamaan. Meski banjir menyulitkan, jumlah tamu tetap banyak, dan momen pernikahan berlangsung dengan penuh kehangatan dan kebahagiaan. Senja mulai turun,
Cahaya matahari yang lembut memantul di permukaan air banjir. Acara pernikahan Fadli dan Nur Aisyah telah selesai, namun suasana di halaman rumah masih hangat. Tawa, canda, dan doa-doa tulus para tamu masih terdengar di udara. Di depan pelaminan, Fadli dan Nur Aisyah berdiri berpegangan tangan, menatap wajah-wajah yang hadir. Beberapa tetangga mulai berbicara satu sama lain tentang bagaimana mereka tergerak datang meski kondisi sulit. Ibu Rina, tetangga dekat, tersenyum sambil berbicara kepada Bu Sari. Kami datang karena mereka berdua orang baik. Fadli selalu menolong siapapun, dan Aisyah pun lembut serta rendah hati. Hari ini kami tidak ingin melewatkan momen ini, apapun kondisinya. Pak Rahman menambahkan, doa Fadli tadi pagi, sungguh, itu menyentuh hati. Rasanya kami semua ingin ikut menjadi bagian dari doa itu, ikut memberikan dukungan. Allah memang maha mendengar. Bu Sari menatap putrinya dan tersenyum. Lihat nak, kebaikan hati selalu membawa berkah. Meskipun kita diuji dengan banjir, orang-orang tetap datang karena mereka percaya pada kebaikan kalian. Nur Aisyah menitikkan air mata bahagia. Masya Allah, aku tidak pernah menyangka. Hari ini, kita merasakan sendiri keajaiban doa. Fadli memeluk Nur Aisyah dengan hangat. Ini bukan tentang banjir, nak. Ini tentang doa, keikhlasan, dan kebaikan. Semua itu yang membuat orang tetap datang dan membuat hari ini tetap indah. Beberapa tetangga yang hadir saling tersenyum. Mereka sepakat bahwa pernikahan itu bukan hanya pesta biasa, tapi juga pelajaran berharga tentang ketulusan, kesabaran, dan keajaiban yang terjadi ketika doa dipanjatkan dengan hati yang tulus. Malam itu, rumah yang semula sunyi karena banjir kini dipenuhi kebahagiaan. Pengantin dan keluarga menyadari satu hal penting. Kesulitan, ujian, atau kondisi yang tidak terduga bukanlah penghalang bagi hati yang baik dan doa yang tulus. Dan begitulah, di perkampungan kecil Sulawesi Tengah, sebuah pernikahan di tengah banjir menjadi kisah yang akan dikenang banyak orang. Kisah tentang ketulusan, doa yang terkabul, dan bukti bahwa kebaikan hati selalu membawa berkah, bahkan di saat yang paling sulit sekalipun.